pada intinya kita boleh memilih, tapi pilihlah perbuatan-perbuatan yang menuntun orang lain mengenal Yesus. Ketahuilah bahwa pada waktu kita yakin betul bahwa Yesus adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita, maka ini akan jadi jangkar yang sangat kuat sekali. Apapun omongan orang lain yang mungkin menyakitkan, mengecilkan, merendahkan, itu tidak akan membuat kita goyah. Dibutuhkan semua orang percaya untuk taat, untuk lebih memilih kehendak Tuhan daripada kehendak kita pribadi. Shalom semuanya, shalom Bapak Ibu semua. Senang sekali hari ini boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Bersyukur boleh belajar tentang 1 Korintus 9 ayat 10 ini, satu topik yang passionate lah ya, bisa dibilang seperti itu. Senang sekali bacanya dan kepengen tahu lebih lagi gitu, bagaimana kita bisa mengejar mahkota kehidupan, mahkota yang Tuhan akan sediakan bagi kita semua gitu. Kemuliaan yang Dia share bersama-sama dengan kita sebagai orang-orang percaya. 1 Korintus 9 sampai 10 ini nggak bisa dipisahkan dari pasal 8. Jadi 8 sampai 10 ini sebenarnya satu keutuhan atau satu keseluruhan seperti itu, di mana pada waktu itu permasalahannya adalah mengenai boleh nggak sih makan makanan yang dipersembahkan ke ilah-ilah lain seperti itu, karena mereka masih hidup di zaman yang ada kuil-kuil Yunani, ada kuil-kuil Romawi seperti itu. Jadi orang Kristen hidup di tengah-tengah penyembahan-penyembahan berhala yang ada di tempat mereka waktu itu di Korintus seperti itu. Nah, kemudian mulailah mereka pecah antara orang Yahudi dan yang non-Yahudi gitu ya. Mereka ngomong, oh boleh makan nggak? Boleh makan atau tidak? Seperti itu. Tapi pada intinya bahwa bukan masalah makan nggak makan gitu, tapi ada nggak orang-orang lain di sekitarmu yang kalau kita makan itu kemudian kita jadi batu sandungan buat mereka. Jadi pada intinya kita boleh memilih, tapi pilihlah perbuatan-perbuatan yang menuntun orang lain mengenal Yesus. Bukan malah buat mereka mempertanyakan Yesus, loh masa sih kita ini orang Kristen bisa makan makan makanan berhala seperti itu, yang kemudian jadi boleh ya harusnya Yesus dengan Allah lain kita. Itu kan malah misleading kayak gitu, memimpin mereka kepada pemahaman-pemahaman yang salah. Nah, di 9:10 ini Paulus menjelaskan lagi sebenarnya kita ini adalah orang-orang percaya yang sudah dibebaskan. Jadi kita sudah nggak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi kalau kita betul-betul mengasihi orang-orang yang kita pimpin, maka kalau untuk orang itu percaya Tuhan kita harus taat sama hukum, ya kita taat sama hukum. Jadi semua yang kita kerjakan, kata Paulus, meskipun kita bebas, tapi kita dengan sengaja melepaskan kebebasan itu supaya apa? Supaya orang-orang lain, orang-orang Kristen lain, atau pengikut lain, atau bahkan orang-orang yang baru sekalipun bisa mengenal Kristus melalui keputusan-keputusan dan perbuatan-perbuatan kita. Seperti itu. Nah, topik yang kita hari ini akan bahas adalah mengenai mahkota seorang pemimpin. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, ada sedikit konteks juga di Korintus ini bahwa Paulus itu dibanding-bandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Kita mungkin sempat baca di pasal-pasal yang pertama bagaimana Paulus dibandingin sama Apolos, dibandingin sama Petrus, kemudian jemaat Korintus waktu itu terpecah-pecah gitu kan. Mereka mengangkat bendera pemimpin masing-masing gitu. Sehingga kemudian mulai merendahkan pemimpin yang lain. Dan waktu itu banyak pertanyaan tentang Paulus di jemaat Korintus pada waktu itu.
Misalkan, kenapa kok untuk Petrus dan yang lainnya kita ngasih mereka makan, kita dukung mereka, tapi kok Paulus kok nggak mau terima uang gitu, bisa nggak mau terima dukungan dari jemaat Korintus gitu. Jangan-jangan dia bukan beneran rasul kayak gitu kan. Pokoknya ada banyak pertanyaan, dugaan-dugaan dari orang jemaat-jemaat Korintus ini. Padahal yang dulunya membuat jemaat Korintus mula-mula ya si Paulus ini sendiri gitu loh. Tapi kenapa kok kemudian sekarang otoritasnya dia dipertanyakan? Jadi, sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang kita akan mengalami hal-hal seperti ini, yaitu saat dimana kita direndahkan atau dikecilkan, kayaknya kita ini nggak sebanding dengan yang lain seperti itu. Nah, pada waktu kita menghadapi peristiwa seperti ini, maka kita perlu namanya jangkar. Jangkar di mana kita betul-betul berpegang teguh padanya, dan ini akan menolong kita untuk tetap yakin nih bahwa apapun kata orang lain di sekitarku, aku tetap adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk melakukan tugasnya seperti itu. Dan jangkar kita ini adalah identitas kita sebagai seorang pemimpin. Pertanyaan pertama yang diajukan Paulus adalah, "Am I not free?" Bukankah aku ini orang bebas gitu? Aku bisa bebas mendapatkan apa yang aku mau, aku bisa bebas melakukan apa yang aku kehendaki gitu. Bukan karena aku mau bebas, tapi karena keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi saya hari ini otoritasnya bukan di bawah hukum, bukan di bawah menyenangkan hati orang lain, bukan di bawah apa kata orang lain terhadap saya, tapi Yesus harus menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Ketahuilah bahwa pada waktu kita yakin betul bahwa Yesus adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita, maka ini akan jadi jangkar yang sangat kuat sekali. Apapun omongan orang lain yang mungkin menyakitkan, mengecilkan, merendahkan, itu tidak akan membuat kita goyah. Yang kedua, dia tanya, bukankah aku ini rasul? Am I not an apostle? Jadi dia menyandarkan jangkarnya itu kepada panggilan yang unik dari apa yang Paulus terima. Seperti itu. Dia tahu, dia sadar betul bahwa Tuhan panggil saya sebagai seorang rasul. Jadi dia taruh jangkarnya atas panggilannya yang spesifik di dalam Tuhan. Tapi dia juga mengakui bahwa saya bukan satu-satunya rasul yang ada. Saya bukan rasul yang terhebat atau the apostle gitu ya. The apostle itu kayak, wah, hanya satu ini aja, satu rasul ini saja. Tapi dia juga ingat bahwa saya hanyalah seorang dari banyaknya rasul-rasul yang lain. Jadi meskipun kita panggilannya unik, tapi kita juga dengan rendah hati berkata bahwa I'm not the only one. Aku bukan orang yang satu-satunya yang mempunyai panggilan seperti ini. Gitu. Jadi dia juga mengakui kerasulan dari Petrus, dari Apolos dan lain-lain. Yang ketiga dia bilang bahwa, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Have I not seen Jesus our Lord? Paulus ini menarik sekali, dia mungkin satu-satunya rasul yang di zaman itu ya, yang nggak punya pengalaman hidup bersama Yesus, bukan bagian dari 12 murid Yesus, seperti itu. Tapi dia betul-betul mengalami Yesus. Dia bertemu dengan Yesus dan dia punya pengalaman melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri pada waktu dia perjalanan ke Damsyik, dan kemudian dia dibuat buta oleh Tuhan karena Tuhan mau menuntun dia untuk menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan seperti itu. Jadi jangkar hidup kita juga adalah pada waktu orang-orang lain mengecilkan kita, kita akan berkata bahwa bukankah pengalaman hidupku dengan Tuhan itu begitu nyata, sehingga aku tuh gak bisa menyangkalinya bahwa aku benar-benar telah melihat Yesus di dalam hidupku. Meskipun mungkin bukan Yesus secara fisik, tapi kita yakin betul, percaya betul, dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa saya sudah pernah melihat Yesus dan sampai hari ini pun saya mengalami Yesus. Ini yang menjadi jangkar buat identitas kita. Nah, kemudian yang terakhir dia bilang bahwa, bukankah kamu, Jemaat Korintus, adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Gereja di Korintus ini yang pertama kali merintisnya adalah si Paulus ini sendiri gitu. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Di ayat itu juga dia bilang, jemaat lain boleh bilang aku bukan rasul, tapi kalau kamu harus betul-betul tahu bahwa aku ini rasul karena akulah yang melahirkan kamu. Kamu adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan. Jadi Paulus mau menunjukkan bahwa aku ini sudah bekerja begitu keras buat pelayanan ini dan ada buahnya kok gitu.
Jadi kita bisa melihat kembali, iya ada nggak sih buah-buah dari pelayanan kita gitu ya. Kadang-kadang kita lupa gitu pada waktu kita mengalami kesulitan, masa-masa kering kita lupa ternyata iya ya dulu pernah kok Tuhan ngasih aku buah-buah dalam hidupku, buah-buah pelayanan orang-orang yang aku pimpin kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Yang kemudian itu adalah menjadi jangkar buat identitas kita dalam Tuhan, terutama pada saat ada orang-orang yang mengecilkan identitas kita, mengecilkan posisi kita, dan lain sebagainya. Bagaimana sih responnya Paulus? Nah, Paulus tadi bilang, saya ini bebas, saya ini rasul, saya ini pernah ketemu Yesus. Tapi, nah ada tapinya nih. Nah, ini yang kita mau belajar dari Paulus. Bagaimana dia punya semua hal yang bisa stempel gitu ya, mencap bahwa aku ini memang rasul dan kamu nggak boleh merendahkan aku. Tapi justru dia ngomong bahwa aku tidak memakai hak-hak itu. Dia tahu semuanya, dia identitasnya sudah secure di dalam Tuhan, aman dalam Tuhan. Tapi dia juga ngomong bahwa semua hal itu aku tidak pakai untuk mendapatkan pengakuanmu. Aku nggak pakai hakku untuk dihormati oleh kalian. Nah, kita mau belajar bagaimana sih caranya Paulus meresponi pada waktu dia direndahkan. Yang pertama, dia nggak pakai haknya untuk dihormati. Sebaliknya, dia memilih untuk melepaskan haknya dia. Dikatakan di Korintus 9 ayat 12, kalau orang lain punya hak itu, bukankah kami ini punya hak lebih besar? Wong Paulus ini yang merintis jemaat mula-mula gitu kan. Kalau mereka yang lain rasul-rasul yang datang terus kalian dukung secara finansial, dikasih makan atau apapun itu, bukankah kita juga punya hak lebih besar? Tapi Paulus bilang, tapi aku nggak pakai kok hak itu. Supaya kami jangan menjadi rintangan buat pemberitaan Injil Kristus. Jadi dia let go. Aku nggak perlu kamu hormatin, aku nggak perlu kamu kasih-kasih macem-macem, kamu nggak perlu mendukung pelayananku. It's okay. Aku akan lepaskan hakku. Kalau itu menuntun kalian pada Kristus. Dan yang kedua, dia nggak cuma pakai kata-kata, it's okay. Tapi kemudian di belakang mungkin kata lain seperti itu ya. Tapi dia memastikan bahwa perilakunya dia, tindakannya dia itu berintegritas. Dengan cara apa? Dia menjaga caranya dia hidup. Dia bilang di Korintus 9:27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, dikontrol, dimatikan dagingnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Paulus yakin betul bahwa dalam pembelaannya sebagai seorang rasul yang direndahkan pada saat itu, bahwa perbuatannya akan berbicara lebih banyak daripada sekedar kata-kata belaka. Nah, pada waktu dia direndahkan seperti itu, dia ngomong gini, aku gak peduli sih, itu semua menurutku gak esensial seperti itu. Mau dihormati atau enggak, mau dihargai, dikasihin pujian atau enggak, didukung atau enggak, aku nggak pusing hal itu. Dia bilang bahwa kalau aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku nggak memberitakan Injil. Jadi kemudian dia nggak fokus lagi kepada hal-hal tersebut. Dia fokus kembali kepada misi dan panggilannya. Upahnya dia menurut dia adalah kalau aku bisa memberitakan Injil tanpa didukung, tanpa upah, nah, itu tuh baru hakku, itu baru upahku, seperti itu ya. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Jadi, hal-hal seperti ini adalah hal-hal sepele buat si Paulus. Nah, itu urusan nanti lah. Itu nggak ada urusannya sama saya. Yang penting saya fokus kepada panggilan. Kalau enggak, saya harus tanggung jawab penuh nih kepada Tuhan yang memberikan panggilan tersebut. Yang keempat, dia nggak fokus kepada hal-hal yang duniawi, gitu ya. Apakah itu dukungan dari orang lain, pencapaian-pencapaian yang ada di bumi, penghargaan, mungkin fasilitas, mungkin bagaimana orang meresponi dirimu, bagaimana orang menghargainya, dia sebagai seorang rasul, tapi dia bilang bahwa aku maunya cuma fokus kepada mahkota yang abadi. Aku nggak perlu lagi fokus kepada pencapaian-pencapaian yang di bumi. Tapi yang penting adalah aku fokus kepada mahkota yang abadi. Dan dia juga tidak menggunakan kebebasannya, haknya, otoritasnya untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhannya dia sendiri. Sebaliknya dia malah korbankan semuanya itu untuk kepentingan orang lain. Makanya dia sampai bilang, aku ini bebas sebenarnya. Tapi kalau aku di tengah-tengah orang Yahudi, aku akan jadi seperti orang Yahudi. Berperilaku seperti mereka supaya aku menangkan mereka.
orang-orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat, aku akan jadi seperti mereka. Padahal aku sendiri nggak hidup di dalam buku Taurat seperti itu. Kalau aku temu sama orang-orang yang nggak hidup dalam hukum Taurat, ya aku nggak akan hidup juga di dalamnya. Karena aku nggak hidup di luar hukum Allah, aku tahu masih ada batasan-batasan dalam bagaimana aku harus berperilaku, karena aku masih ada di dalam bawah hukum Kristus. Tapi semuanya ini aku lakukan supaya aku memenangkan mereka yang tidak hidup di dalam hukum Taurat. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Paulus juga sadar bahwa kemungkinannya juga tidak semuanya mungkin itu betul-betul butuh kasih karunia Tuhan gitu. Tapi demi mereka, kalau demi segelintir orang aja, aku harus berperilaku seperti apa yang mereka harapkan kepadaku. I will do it. Aku akan melakukannya. Supaya apa? Supaya mereka menang, supaya aku mendapat bagian di dalam Injil itu sendiri. Segala sesuatu ini aku lakukan karena apa? Karena Injil. Jadi, bagaimana kita mengambil keputusan, tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita, dasarnya apa sih? Dasarnya adalah kasih pada orang lain. Dasarnya adalah aku sudah menerima kasihnya Tuhan, aku sudah menerima keselamatannya dari Tuhan, maka aku juga akan mengasihi orang-orang lain yang di sekitarku. Nelson Mandela pernah berkata seperti ini, real leaders must be ready to sacrifice all for the freedom of their people. Pemimpin yang sejati harus siap untuk mengorbankan segala-galanya untuk kebebasan orang-orang yang dia pimpin. Bahkan mungkin itu adalah kebebasan kita dalam mengorbankan hak-hak kita demi orang-orang yang kita pimpin bisa mendapatkan kebebasan yang sejati di dalam Tuhan, yaitu keselamatan yang datang dalam nama Yesus. Semuanya dia lakukan untuk apa sih upah yang dia inginkan oleh seorang Paulus dan yang harusnya juga menjadi kerinduan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu mahkota kemuliaan itu sendiri. The crown atau reward of a leader, mahkota kita, upah kita sebagai seorang pemimpin, pemimpin-pemimpin di dalam Tuhan. Dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 25, mereka berbuat demikian, atlet-atlet itu, yang berada di dalam pertandingan, untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di zaman itu, zaman Olimpik gitu ya, pertama kali ada pertandingan-pertandingan olahraga, atlet lari, maraton lah, kemudian mereka ada atlet petinju dan segala macam. Dapatnya cuma apa sih? Mereka cuma dapat mahkota dari daun-daunan gitu ya. Mereka kalau menang mereka dapat mahkota itu dan mungkin ya fasilitas-fasilitas lainnya, tapi mahkotanya itu cuma daun gitu. Nah, kalau orang-orang yang cuma dapat mahkota daun aja bekerja begitu keras, berusaha begitu keras supaya mendapatkan mahkota itu, apalagi kita-kita yang kepingin dapat suatu mahkota yang abadi, mahkota yang nggak fana, yang nggak sekali lepas besoknya udah busuk gitu daun-daunnya gitu kan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita satu mahkota yang abadi. Apa sih mahkotanya kita sebagai orang percaya? Banyak tafsirannya, banyak macam-macam mahkotanya bahkan, tapi saya mau fokus di satu hal ini yang kita bisa pelajari di 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Ini yang tulis Paulus juga. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami, our crown of glory di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu jemaat. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Mahkota kita adalah orang-orang yang kita pimpin kepada Kristus. Bukan cuma sekedar kita menang atas diri kita sendiri. Iya, memang kita harus menang atas diri kita sendiri. Tapi mahkota kemuliaan itu ada pada saat kita membimbing orang-orang bertumbuh, mengenal Yesus, semakin serupa seperti Yesus. Waktu kita belum menjadi seorang pemimpin, kata Jack Welch, sukses itu adalah tentang pertumbuhan pribadi kita. Tapi pada waktu kita menjadi seorang pemimpin, maka sukses adalah tentang menumbuhkan orang lain. Nah, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita harus menumbuhkan orang lain kepada Kristus, memuridkan mereka, mementoring mereka, berjalan bersama dengan mereka, supaya orang-orang yang jauh dari Tuhan bisa menjadi lebih dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian menuntun mereka semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengejar mahkota mahkota ini? Yang pertama, Paulus bilang bahwa
larilah secepat mungkin, larilah begitu rupa. Run hastily, run in such a way. Jangan larinya jogging atau apa namanya jalan cepat gitu ya. Tapi harus benar-benar lari begitu rupa. Jangan berlambat-lambat lagi. Kita dari dulu ngomongnya Tuhan sebentar lagi akan datang. Tuhan sebentar lagi akan datang kedua kalinya. Kapan itu? Ya, ini semua juga ada andilnya kita sebagai orang-orang percaya karena kita diberikan mandat daripada Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi, untuk memberikan semua orang, maka kita harus mengerjakannya dengan cepat, jangan lambat-lambat. Jangan nunggu-nunggu, aduh aku bisa nggak ya muridin orang, aduh aku bisa nggak ya bawa orang kepada Kristus. Ini harus kita kerjakan dengan begitu cepat. Dan yang penting juga adalah jangan sampai kita berhenti sebelum garis akhirnya kita capai gitu ya. Jangan berhenti dulu. Saya ya, waktu itu kesaksian sedikit, pada waktu remaja, wow, lari-lari buat Tuhan gitu kan, yang berapi-api buat Tuhan, bawa orang kepada Kristus dan segala macam. Pada waktu mulai masuk dunia kerja, awal-awal kita ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman yang dulunya sama-sama pelayanan buat Tuhan, seperti itu ya, kita ngomong, ah, sudah itu sekarang waktunya untuk anak-anak muda aja yang kerjakan itu semua. Sekarang itu yang penting kita bangun bisnis, bangun keluarga, bangun usaha. Kita tetap bisa jadi terang kok dimanapun kita berada. Beneran pada waktu itu kita ngomong seperti itu. Tapi Paulus bilang di sini bahwa kamu lari jangan sampai berhenti sebelum garis akhir. Jangan stop sampai di sini. Sampai Tuhan kasih napas terakhir dalam hidup kita, tetap berlarilah, tetap kejarlah mahkota tersebut. Tetap kejarlah orang-orang di sekitarmu untuk mengenal Yesus. Karena merekalah mahkota yang Tuhan berikan dalam hidup kita nantinya. Terus kemudian dikatakan bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiahnya. Orang-orang semua berlomba-lomba, latihan begitu rupa, tapi yang dapat mahkota fana tadi itu cuma satu, gitu. Jadi, untuk kita bisa mendapatkan hadiah tersebut, maka kita benar-benar harus melatih diri kita dan mengejar yang namanya excellence atau keunggulan. Harus melatih diri kita bagaimana ya caranya aku bisa menolong orang lebih baik lagi ya. Bagaimana ya caranya kalau aku nggak ngerti nih caranya, kalau ada orang-orang punya permasalahan seperti ini, aku nggak mengerti caranya. Kita belajar, cari tahu, latih diri kita, ikut pelatihan-pelatihan, kalau perlu bagaimana menginjil, bagaimana memberitakan kabar baik, bagaimana mentoring orang semakin serupa seperti Kristus. Jadi, kejarlah keunggulan. Kita memang mungkin nggak bisa sempurna, tapi pada waktu kita mengejar keunggulan itu, maka akan lebih besar kemungkinannya untuk kita mendapatkan hadiah, yaitu mahkota itu tadi. Nah, kemudian Paulus juga bilang bahwa dia menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, salah satu terjemahan interpretasi yang saya suka banget adalah dia bilang, kita menolak hal-hal yang mungkin baik, tapi akan menghalangi mencapai garis akhir. Ya, ini intermezzo sedikit. Kalau misalkan atlet gitu ya, dia udah mau berlatih, mau tanding gitu ya, terus kemudian dia latihan-latihan, tiba-tiba ada martabak manis datang gitu kan ya. Martabak manis, enaknya luar biasa gitu kan. Manis, terus kemudian susu kental manisnya, keju dan coklatnya, dan macam-macam topping yang mungkin kita suka. Baik nggak itu makanannya? Baik, tapi tidak berguna. Tapi ini akan menghalangi aku mencapai garis akhir karena apa? Kalorinya, berapa-berapa dan segala macam. Ya mungkin aku nggak akan sentuh berapa kalorinya, nanti itu dokter Adi aja biar ngomong gitu ya. Tapi sebagai seorang atlet yang berfokus kepada pertandingan dan memenangkan pertandingan, maka kalau ada hal-hal yang mungkin baik tapi nggak berguna dan mungkin akan menghalangi kita mencapai garis akhir, kita tolak itu semua. Kita kuasai diri kita adalah orang-orang bebas, kita nggak perlu terikat akan satu hal, kita bisa nolak hal-hal yang ya oke, nggak ada masalah sebenarnya, tapi ini akan menghalangi aku untuk mencapai garis akhir. Jadi kita perlu melatih diri kita sedemikian rupa supaya kita bisa menolak hal-hal yang baik tapi tidak berguna. Nah, yang keempat, kalau kita betul-betul mau menang dalam pertandingan ini dan mendapatkan mahkota tersebut, maka kita jangan berlari tanpa tujuan. Jangan mukul asal mukul gitu. Tapi harus ada betul-betul fokusnya. Buat seorang pemimpin, fokus ini sangat penting sekali. Dan fokus yang terbaik yang seorang pemimpin bisa matanya tertuju kepadanya adalah fokuslah untuk menumbuhkan orang lain. Siapa sih targetin gitu ya? Orang-orang yang kita perlu tuntun kepada Kristus. Dan kita benar-benar fokus dalam setiap hari, setiap kelakuan kita, setiap perbuatan, perkataan kita.
apakah ini akan menolong orang lain bertumbuh apa enggak ya? Ada nggak ya kesempatan-kesempatan untuk menjadikan pengalaman ini menolong orang-orang yang aku pimpin bertumbuh lagi? Apa ya kira-kira yang aku bisa lihat dari orang ini? Kira-kira potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya dia apa ya? Kita dengan begitu jeli melihat potensi-potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya orang lain, supaya benar-benar kita ini hidupnya setiap hari menumbuhkan orang lain. Mereka-mereka yang menjadi sukacita kita, mereka-mereka yang jadi kemuliaan kita, upah kita, yaitu pada waktu mereka mengenal Kristus, mereka bertumbuh dalam karakternya mereka, dalam pengenalannya mereka kepada Kristus. Bidiklah mereka dengan akurat, mata kita harus benar-benar tertuju pada tujuan itu. Kita mau mahkota kemuliaan, maka kita lihat siapa ya hari ini orang-orang yang bisa aku tolong. Siapa ya orang-orang yang bisa aku bawa kepada Kristus pada hari ini. Nah, dikatakan pada Paulus, yaitu aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dia benar-benar patahkan semua hal-hal yang menghalangi dia, termasuk tubuhnya sendiri, kedagingannya sendiri, egonya sendiri yang mungkin tidak mau menaati kehendak Tuhan. Sampai hari ini kita selalu menggaungkan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, jadikanlah semua orang muridku. Kenapa kok nggak selesai-selesai amanat agungnya? Bukan karena dunia ini nggak butuh keselamatan atau orang-orang di luar sana kita bilang, wah mereka menolak Tuhan. Bukan. Bukan itu alasannya. Tetapi karena ada lebih banyak orang percaya yang memilih kehendak mereka pribadi daripada kehendak Tuhan. Kalau kita mau lihat amanat agung selesai hari ini, maka dibutuhkan semua orang percaya untuk taat, untuk lebih memilih kehendak Tuhan daripada kehendak kita pribadi.